Katanya, ada alasan kenapa orang tua zaman dulu melarang kita menyapu di malam hari. Bukan cuma soal sopan santun, tapi soal sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Namaku Rani. Dan ini cerita tentang bagaimana aku melanggar pamali itu dan kehilangan sesuatu yang takkan pernah kembali. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah. Rumah yang kutempati ini sudah tua, peninggalan nenekku. Dan setiap sudutnya seolah menyimpan cerita tersendiri. Suatu malam, setelah makan malam, aku baru saja selesai mencuci piring di dapur. Saat mataku melirik ke lantai papan yang sudah usang, aku melihat banyak sekali serpihan nasi kering dan debu yang berserakan. Kotor sekali rasanya. Tanpa pikir panjang, secara refleks, aku langsung mengambil sapu lidi yang bersandar di dinding. Tapi, dari ruang tamu tiba-tiba terdengar suara ibuku yang pelan dan lirih. Jangan nyapu malam-malam, Duk, pamali. Aku hanya tertawa kecil mendengarnya. Ah, ibu, cuma sebentar saja kok. Lantainya kotor banget soalnya, jawabku. Menganggapnya hanya sebagai nasihat kuno. Ibu tidak menjawab lagi. Dia hanya diam, tapi tatapannya yang tajam dari kejauhan terasa menusuk. Seolah ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, tapi urung diucapkan. Malam itu, aku tetap menyapu juga. Aku mengabaikan peringatan ibu dan rasa tidak enak yang samar-samar mulai merayap di hatiku. Aku tidak pernah tahu bahwa setiap gesekan lidi di lantai yang dingin itu seolah sedang memanggil sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik pekatnya kegelapan malam. Semakin lama aku menyapu, angin malam yang masuk lewat sela-sela jendela terasa semakin dingin dan menusuk tulang. Bulu kudukku tiba-tiba meremang. Aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dari arah pintu belakang dapur yang gelap. Aku menoleh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang saat aku mulai menyapu ke arah pintu itu. Tiba-tiba, sapuku terasa sangat berat, seperti tersangkut pada sesuatu yang tidak terlihat. Aku berhenti, lalu menunduk untuk melihat ujung sapu lidi itu di bawah cahaya lampu yang temaram. Mataku terbelalak. Di sana, terlilit helaian rambut panjang, hitam, dan kusut. Rambut siapa ini? Aku mundur perlahan. Jantungku mulai berdebar kencang. Belum hilang rasa kagetku. Rambut itu tiba-tiba bergerak sendiri. Pelan-pelan menjalar dari ujung sapu ke arahku, seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Dari dalam tanah, di bawah lantai rumahku, aku mencoba berteriak. Tapi suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Tenggelam oleh suara angin malam yang mendesau dan suara sapu lidi yang jatuh berdebam ke lantai dengan keras. Mendengar suara gaduh, ibu datang Turga Pogopo dari ruang tamu. Wajahnya pucat pasi, tapi anehnya beliau tidak terlihat kaget. Seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan suara yang bergetar, dia hanya berkata pelan, "Kamu udah manggil dia, Nduk." Aku bingung sekali. Siapa dia yang dimaksud ibu? Tanpa menjelaskan lebih jauh, ibu segera mengambil segenggam garam kasar dari dapur dan menaburkannya di sepanjang lantai, membentuk semacam pagar tak terlihat. Dulu, nenekmu pernah bilang, ibu mulai bercerita dengan suara lirih. Di malam, hari roh perempuan yang mati karena disapu dari rumahnya sendiri. Arwahnya masih suka datang kalau ada yang melanggar pamali. Menyapu malam-malam, aku menatap ngeri ke arah pintu belakang yang gelap gulita. Di sana, di ambang batas cahaya dan kegelapan samar-samar, aku bisa melihat sosok perempuan sedang jongkok. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi seluruh wajahnya. Tangannya bergerak-gerak, seperti sedang menyapu lantai dengan tangannya sendiri. Dan setiap kali dia menggerakkan tangannya, bayangan hitamnya terasa semakin dekat, merayap perlahan ke arahku. Ibu segera menarik tanganku dengan kuat, menyuruhku untuk cepat masuk ke dalam kamar dan jangan pernah keluar, apapun yang terjadi. Dengan tubuh gemetar, aku menutup pintu kamarku, ropet-ropet, dan menguncinya. Tapi dari luar, aku masih bisa mendengar dengan jelas suara sapu diseret di lantai kayu. Gesek, gesek, suara itu terus berulang,
membuatku gila. Lalu, di sela-sela suara itu, terdengar bisikan perempuan yang dingin dan parau. Bersih, harus bersih. Aku menutup kedua telingaku dengan tangan, menangis dalam ketakutan yang luar biasa, berharap semua ini segera berakhir. Pagi harinya, saat aku memberanikan diri keluar, semua debu di dapur sudah hilang. Lantainya bersih sekali, lebih bersih dari yang pernah kulihat sebelumnya. Tapi, di salah satu pojok lantai, ada bekas noda seperti darah kering dan beberapa helaian rambut hitam panjang yang tertinggal. Ibu hanya diam, menatap sisa-sisa itu dengan tatapan kosong. Lalu, beliau mengambil sapu lidi semalam dan membakarnya di halaman belakang hingga menjadi abu. Sejak malam itu, aku tak pernah berani menyentuh sapu saat matahari sudah terbenam. Orang mungkin bilang, Pamal itu cuma takhayul, cerita karangan orang tua dulu. Tapi, aku tahu sekarang, setiap larangan yang diwariskan dari generasi ke generasi, pasti ada alasannya. Mungkin karena dulu, seseorang pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang sebenarnya terjadi kalau larangan itu dilanggar. Jadi, kalau suatu malam nanti, kamu merasa tergoda untuk membersihkan lantai yang kotor, ingat ceritaku ini. Dan kalau kamu mendengar suara gesekan sapu di luar kamarmu saat semua orang sudah tertidur, jangan pernah buka pintunya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada.